Alhamdulillah di bulan ini kita masih di bulan Dzulhijjah. Bulan yang kalau di tempat kita banyak orang menikah. Ada? Banyak enggak? Baik. Jadi bulan Dzulhijjah ini masih bulan haram, termasuk bulan suci. Dan nanti setelah bulan Dzulhijjah, kalau yang terkait banyak orang menikah itu adat ya. Tidak ada dalil menikahlah di bulan Dzulhijjah, tidak ada. Ini konteksnya adalah adat. Banyak yang menikah di bulan Dzulhijjah. Nah, salah satu faktor adat itu adalah karena banyak orang yang nyirii bulan Suro. Nah, tetapi kita perlu tahu bahwa bulan Suro atau bulan Muharram itu sebenarnya di dalam agama kita bulan yang baik. Nabi sendiri menyebut bahwa bulan Muharram disebut Syahrullahil Muharram, bulan Allah. Dan tidak ada bulan yang lain yang disebut Syahrullah, bulan Allah. Yang disebut Syahrullah hanya bulan Muharram, yang lain tidak. Ini salah satu keistimewaan bulan Muharram. Disebut oleh Nabi Syahrullah, bulan Allah. Apalagi keistimewaannya? Keistimewaannya memperbanyak puasa. Afdhalus siyam ba'da Ramadan. Seutama-utamanya puasa sesudah bulan Ramadan. Itu bulan Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Jadi kalau kita mau puasa, yang paling utama setelah Ramadan itu adalah bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini juga bulan yang cukup menggembirakan. Kenapa menggembirakan? Ada kabar baik. Di antara kabar baiknya Allah selamatkan Nabi Musa alaihis salam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga Nabi Allah dan orang-orang beriman pada saat itu diselamatkan oleh Allah pada bulan Muharram. Tanggal 10. Dan kabar berikutnya adalah bahwa bulan Muharram itu betul sebagai bulan yang menyedihkan, sebagai bulan yang menyengsarakan, sebagai bulan sial, itu betul bagi Fir'aun dan pengikutnya. Karena Fir'aun saat itu ditenggelamkan megap-megap di bulan Muharram. Pengikutnya dibinasakan di bulan Muharram. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada yang bilang suro wisasi sik marai sial, barangkali belajar dari sejarah Fir'aun. Tetapi kalau kita belajar dari Nabi Musa, maka bulan Muharram adalah bulan yang baik, bulan yang menggembirakan. Sehingga umat Nabi Musa itu berpuasa pada tanggal 10. Dan kita pun umat Nabi Muhammad SAW diajarkan puasa pula pada tanggal 10 Muharram. Namanya puasa apa? Asyura. Dan dianjurkan untuk diiringi dengan puasa sebelumnya. Namanya puasa Tasu'ah. Tasu'ah itu puasa tanggal 9. Kemudian Asyura itu puasa tanggal 10. Jadi di bulan Muharram tanggal 9 dan 10 itu dianjurkan berpuasa. Dan bulan Muharram ini juga dipilih oleh para sahabat Rasulullah sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Jadi dipilih sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Padahal hijrah Nabi bulan apa? Nabi mulai hijrah bulan Muharram atau bukan? Bukan. Maka ini juga menunjukkan keistimewaan bulan Muharram. Meskipun Nabi tidak berhijrah di bulan Muharram, tapi ternyata yang disepakati sebagai bulan yang pertama adalah bulan Muharram, bukan bulan yang lain. Nabi itu hijrah bulan Safar tanggal 28, Sapar tanggal 28. Nabi tindak tumuju wonten ing Madinah. Lan tumugi wonten ing Madinah menika bulan Rabiul Awal tanggal 12. Loh kok lama? Jalan kaki. Makanya lama jalan kaki. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu dan para sahabat itu manusia biasa. Bedanya kalau Nabi diberi wahyu. Tidak benar pula kalau orang Islam itu harus sakti.
terbukti Nabi dan para sahabat hanya berjalan kaki. Jadi tidak ada ceritanya gejluk lemah ping telu bablas, itu tidak ada. Andaikan itu ada, mestinya Nabi dan para sahabat itu lebih layak untuk itu. Sehingga ketika pergi dari Mekah ke Madinah cukup gejluk lemah ping telu. Ternyata kan tidak, jalan kaki, dan waktunya lama, dari tanggal 28 dan sampai tanggal berapa? 12. Berapa hari? 14 hari. Sekarang pakai kereta cepat banget itu Pak. Nah, dari Madinah ke Mekah. Nah, jadi sangat cepat pakai kereta cepat. Nah, pakai bis itu sekitar berapa? 7 jam ya, 6 jam. Pakai kereta 3 atau 4 jam sudah sampai. Jadi ini juga satu dalil bahwa nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu mestinya lebih layak untuk sakti. Ternyata mereka diberikan seperti itu, sifatnya sebatas mukjizat yang tidak bisa diminta sewaktu-waktu, tapi itu pemberian anugerah dari Allah, munculnya tiba-tiba, tidak bisa dipelajari. Nabi Musa tidak pernah tahu kalau tongkatnya bisa untuk memukul lautan kemudian lautnya asat. Itu Nabi Musa tidak tahu. Tapi Allah perintahkan pukul, maka kemudian di lautan itu berubah menjadi 12 jalan. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu jika api yang membakarnya tidak akan menyakitinya. Tapi itu semua berikan Allah secara tiba-tiba. Demikian pula Nabi Muhammad SAW ketika diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tahu sebelumnya. Tetapi itu diberikan kabar oleh Allah, diberikan mukjizat secara tiba-tiba. Baik, di antara mukjizat Nabi Muhammad apa? Membelah bulan. Apalagi? Keluar air dari tangannya. Kemudian apa lagi? Makanan hanya sak kuali iso dienggo wong sak huha. Rasa sak huha. Ya, untuk orang banyak. Baik, itu di antara mukjizat beliau, dan mukjizat terbesarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Banyak orang yang menganggap bulan Suro sebagai bulan keramat, bulan sial, bulan yang bikin apa? Ora ilok. Tetapi sesungguhnya dalam agama kita bulan Muharram justru disebut Syahrullah, bulan Allah. Nabi juga menyebut afdhalus siyam ba'da Ramadan, seutama-utamanya puasa sudah Ramadan. Dan juga bulan Muharram sebagai bulan suci. Jadi dalam agama kita bulan Muharram termasuk bulan suci. Dan bulan diselamatkannya para nabi-nabi Allah. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihis salam. Dan memang di situ ada berita sialnya. Tapi sialnya untuk siapa tadi? Fir'aun dan bala tentaranya, karena ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga tidak perlu khawatir di bulan Suro. Cukup kita semua tawakal kepada Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah orang yang beriman itu bertawakal, bukan kepada yang lainnya. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Nek arep ngeduk sumur ya ngeduk sumur, nek arep pasang mulu ya pasang mulu, nek arep tindakan ya tindakan. Nek arep apa meneh? Nek arep mantu ya mantu. Nah, baik. Tapi di sini sudah tidak ada ya keyakinan seperti itu? Masih? Tasih mboten Pak Kom? Atas sih. Baik. Yakin saja sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada kesialan kecuali yang sudah Engkau tetapkan, dan tiada kebaikan kecuali kebaikan yang sudah Engkau tetapkan, dan tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Jadi kita yakin kepada Allah, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Cara wong Jawa wis ginaris. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.